Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وصلاح لسان ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله بنعمة tatim salihah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh berkah di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, patut kita senantiasa untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Masih bisa bangun tidur, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa bicara, masih bisa bernafas, masih bisa merasa. Masya Allah, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hidup. Nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu adalah hidup. Dengan hidup itu kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Kalau orang mati bisa enggak makan. Orang mati bisa enggak mendengar. Jenazahnya itu, jasadnya itu. Kalau udah terbujur kaku enggak bisa apa-apa. Masya Allah, sebelum kita terbujur kaku, Allah berikan kesempatan hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita dikuasakan oleh Allah untuk belajar. Salah satu perkara yang penting karena ini bagian dari upaya untuk memupuk cinta kita pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Urusan ini adalah urusan mati dan hidup kita. Urusan hidup ini kita butuh kanjeng Nabi, urusan mati pun di akhirat kita butuh kanjeng Nabi. Makanya dikatakan urusan ini urusan hidup dan mati kita. Bukan urusan sepele sebenarnya. Urusan hidup dan mati kita. Ini. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan hadis yang ke-27 insyaallah. وقال المصنف نفعنا الله بعلومه وأسراره وبركاته في دارين اللهم آمين. حدثنا محمد ابن يحيى ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت. Ini dari jalur yakni Ummu Hani, anak dari Abi Thalib radhiyallahu anha qalat. Kalau putrinya Abi Thalib berarti ini adalah saudara sepupu dari baginda Rasulullah. Rasulullah itu pamannya, beliau adalah Abu Thalib. Abu Thalib punya anak, berarti anaknya itu saudara sepupu. Iya kan? Sepupuan sekalian. Ummu Hani ini bertutur begini. Qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah kuthmatan. Rasulullah datang ke Mekah itu kuthmatan.
Khutmatan yakni maratan al-qudum, pertama kali atau awal kali datang ke Mekah. Wallahu arba' ghadhair. Beliau itu punya 4 jalinan rambut. Rambutnya beliau dibagi menjadi 4 dikepang. Lebih tepatnya ghadhair, kalau bahasa orang sini dikepang. Dikepang 4 bagian yang panjang itu. Masya Allah. Al-hadis al-kamakal, hadis sahih. Berarti ini ceritanya Rasulullah dari Madinah. Semenjak Rasulullah di Madinah, hijrah dari Mekah, Rasulullah sopo tenengene Mekah niku berapa kali? Ada yang tahu? Sejak Rasulullah pindah ke Madinah, hidup di Madinah 10 tahun, Rasulullah itu ngendangi Mekah itu berapa kali? Ngendangi. Ngendangi itu nyambangi, bertandang ke Mekah itu berapa kali? Ada yang mengatakan 3. Rasulullah Muhammad SAW itu setelah hijrah ke Madinah, nyambangi Mekah itu 4 kali. Pertama, kudum umrah qadha, ini sebelum penaklukan Mekah. Umrah qadha itu peristiwa baginda Rasulullah ditahan di luar kota Mekah. Kemarin sempat dalam kajian sudah kita ceritakan munculnya perjanjian Hudaybiyah itu. Dan ada seorang sahabat yang dari Bani Saqif yang menahan baginda Rasulullah, yang pada akhirnya kemudian masuk Islam itu. Rasulullah sampai di Mekah tapi tidak masuk, ditahan di luar kota Mekah. Ini yang pertama dari Madinah. Dan umrah di sini memang ada misi penting karena Rasulullah ingin mengisolir orang-orang Mekah. Caranya bagaimana? Sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah itu Rasulullah membangun komunikasi politik, deal-dealan, jadi membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah sepanjang jalan yang dilalui, dengan target suatu saat kalau kemudian Rasulullah berhadapan dengan orang Quraisy di Mekah, maka mereka tidak akan bantu orang Quraisy. Ini strategi yang luar biasa. Sampai kemudian timbullah perjanjian Hudaybiyah itu. Dan Rasulullah balik ke Madinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni Qudumul Futuh. Yakni kedatangan baginda Rasulullah itu ke Mekah saat penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah itu sekitar 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi Mekah ditaklukkan, perjanjian dilanggar, berangkatlah Rasulullah dari Madinah dengan ribuan pasukan, masuk Mekah dengan damai. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang-orang Quraisy takluk tanpa perlawanan sama sekali. Padahal lebih dari 15 tahun, lebih dari hampir 20 tahun melakukan perlawanan terhadap baginda Rasulullah. Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Pada saat pembukaan penaklukan Mekah itulah Rasulullah masuk ke Mekah. Dan bahkan kemudian beliau masuk di dalam Ka'bah. Dengan tangan beliau sendiri dibantu sahabat yang lain dengan tongkat beliau. Dihancurkanlah berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah itu dulu isinya itu patung-patung, banyak sekali. Patung di dalam Ka'bah. Nah itu dihancurkan sendiri oleh baginda Rasulullah. Jadi, nah ini kedatangan Rasulullah yang kedua. Kemudian yang kedua, yakni Qudum Umratul Ji'ranah. Rasulullah hadir di Mekah itu pada saat melakukan umrah Ji'ranah. Umrah Ji'ranah. Yang dimaksudkan umrah Ji'ranah ini bagaimana? Dari riwayat-riwayat yang sahih itu dikemukakan bahwa Rasulullah selesai penaklukan Mekah itu terjadi perang Hunain. Beberapa orang-orang kafir termasuk
yang dari Taif itu menghadang baginda Rasulullah. Peperangan terjadi, dan pada perang Hunain ini rampasan perangnya banyak sekali. Termasuk adalah tawanan perang dari orang-orang Hawazin. Hartanya, orang-orangnya banyak ditawan. Ini Masya Allah. Ghanimahnya banyak. Nah, saat menunggu apakah orang-orang dari Hawazin itu akan mengambil tawanan itu atau akan menebus. Ditunggu oleh Rasulullah. Itu posisinya di Ji'rana. Selesai perang Hunain itu Rasulullah ada di Ji'rana dengan menahan orang-orang Hawazin itu. Dalam riwayat disebutkan kurang lebih 10 malam. 10 malam, dan akhirnya Rasulullah didatangi oleh orang-orang Hawazin untuk mengambil tawanan. Diberikan pilihan oleh baginda Rasulullah. Mau ambil tawanan atau kemudian harta. Mereka memilih ambil tawanan, maka dibawalah pulang tawanannya. Hartanya ditinggal dan kemudian Rasulullah bagi-bagikan pada kaum muslimin, paling banyak dibagikan kepada orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Ingat, jadi kajian Riyadhus Shalihin kita, ada orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam waktu penaklukan Mekah itu, ikut perang itu, pada perang Hunain. Nah, Rasulullah membagikan harta-harta dari Hawazin ini kepada mereka semua. Bahkan orang-orang Ansar yang dari Madinah nggak dapat apa-apa. Dan itu menimbulkan gosip di kalangan para sahabat. Kenapa yang diutamakan adalah orang-orang mu'alaf. Dan itu sampai terdengar di telinga beliau, dan beliau sangat ghair murtah. Hati beliau tidak nyaman dan sedih sebenarnya. Pada saat itu menjadi momentum penting Rasulullah untuk mengingatkan tentang harga beliau di hadapan umat Islam dibandingkan dunia dan seisi. Maka Rasulullah mengatakan pada orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, mereka pulang bawa unta, bawa kambing, domba, dan sebagainya, bawa harta. Kalian pulang bersama aku ke Madinah. Mana yang lebih baik? Akhirnya sahabat-sahabat itu tangisan semua. Nyesal ngomong. Gosip itu nyesal. Harta yang lebih mahal adalah pulang bersama baginda Rasulullah. Harta tidak ada apa-apanya. Dunia seisinya nggak ada apa-apanya. Mereka pulang bawa harta, kemudian orang-orang Ansor pulang bawa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah juga nggak pengen tinggal di Mekah. Rasulullah nggak pengen. Padahal lahir di Mekah, tumbuh di Mekah, berjuang di Mekah. Keluarga di Mekah, kakeknya di Mekah, pamannya di Mekah, bibitnya di Mekah, tapi tetap memilih Madinah. Apa Rasulullah cinta tanah air? Nggak ada urusan. Kalau sekiranya Rasulullah cinta tanah air, tentu setelah Mekah ditaklukkan akan balik ke Mekah. Tidak juga, Madinah. Rasulullah bersama orang-orang Ansor balik pulang ke Madinah. Dan Ji'rahna itu setelah Rasulullah melepaskan tawanan-tawanan Hawazin itu, kemudian Rasulullah mengenakan baju ikhram, mengambil niat untuk umrah, mikotnya di Ji'rahna. Pada malam itu juga diselesaikan. Selesai malam itu juga masuk Mekah, tawaf, jadi baju ikhram, tawaf, kemudian sa'i, tahallul, kemudian Rasulullah malam itu juga balik ke Madinah, mengajak para sahabat balik ke Madinah. Maka ini disebut dengan umrah Ji'rana. Dan hari ini kaum muslimin yang haji dan umrah mengambil mikot makani. Mikot ada dua, mikot zamani, ada mikot makani. Jadi lain kali Al-Bayan bikin manasik gratis ya. Jadi meskipun belum berangkat haji umrah itu udah tahu ilmunya. Manasik miqat zamani ini adalah batas waktu kapan seorang itu dibolehkan untuk melakukan ibadah haji. Itu diawali dari tanggal 1 Syawal. Berkaitan dengan waktu zamani. Pemberangkatan haji makanya setelah Idul Fitri itu udah dimulai. Nah,
Kemudian kalau mikot makan itu ada batas wilayah geografis di mana seorang itu dimulai mengambil niat untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Nah, tempat-tempat itu nggak boleh sembarangan di karang sendiri, ndak. Ini masruk disyariatkan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tempat mikot itu banyak. Kalau penduduk Mekah dan sekitarnya itu bisa di Tanaim. Tanaim itu berapa kilo kira-kira dari Mekah? Sebentar lah, sini babat. Berapa? Berarti sini babat. 7 kiloan. Itu ada masjid namanya Masjid Aisyah. Masjid Aisyah. Besar sekali masjidnya. Ada 3 masjid. Ada Masjid Aisyah, ada Masjid Ji'ranah, ada Masjid Hudaybiyah. Paling kecil Hudaybiyah, paling besar Aisyah. Dan Ji'ranah masjidnya juga besar dengan fasilitas yang lengkap. Jadi kira-kira itu arahnya adalah 24 kilo dari Mekah ke timur laut dan dihubungkan jalan seingat saya lupa-lupa ingat, itu namanya jalan Ma'bad yang menghubungkan antara Ji'ronah dengan Mekah itu. Mulus jalannya sekarang mulus, Masya Allah. Nah, eh, dikatakan Ji'ronah, ini ada asbabnya. Di antaranya ada sejarahnya kalau Pulau Panjenengan itu membaca surat An-Nahl ayat 92 itu kisah tentang perempuan pemintal. Ada seorang perempuan itu tukang mintal benang, merajut. Setelah jadi kemudian diurai. Setelah jadi diurai. Perempuan ini dari Bani Tim. Nama perempuannya Ji'arana. Mohon maaf ini, perempuan bodoh. Jadi dikenal dengan perempuan yang goblok. Penggaweane gue kerjaannya mental benang, begitu jadi diurai lagi. Mental benang, begitu jadi diurai lagi. Maksudnya apa? Gitu. Nah, orang-orang mengatakan Jirona ini orang bodoh. Bodohnya kelewatan. Dan itu dinukil oleh Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Jangan seperti perempuan yang memintal benang, kemudian begitu jadi diuraikan lagi. Itu kiasan. Mengerjakan amal-amal soleh, jangan sampai kemudian dihancurkan tuh amal. Begitu amal soleh dilakukan, ternyata jadi sia-sia. Haba mangsura, jadi buyar, ambiar, enggak ada nilainya di hadapan Allah karena dihancurkan sendiri. Dengan cara apa? Dia tidak ikhlas. Dengan cara apa? Dia sum'ah. Dengan cara apa? Dia ria. Dengan cara apa? Contoh, ada orang ngemis datang ke tempat panjenengan. Jenengan ngasih sodakah. Ada surga datang ke jenengan. Kemudian jenengan mengeluarkan sodakah. Ini bagus. Tapi tidak menjadi bagus ketika kemudian jenengan bilang, ojo mrene mana ya sesuk jemberi wong. Jangan datang lagi ya besok ke sini. Jemberi wong. Apa jemberi itu? Bahasa Indonesia jemberi itu apa? Malangi wong apa? Jemberi wong itu bikin nak gitu. Istilahnya begitu. Orang Jawa ini bahasanya aneh-aneh. Bikin nak. Sedekah yang ditindaklanjuti dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Itu jadi buyar. Jadi buyar. Apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikannya menjadi ambiar. Seperti itu. Jangan sampai seperti orang bodoh. Seperti itu. Nah, itu namanya Ji'ranah. Sekarang ini satu kampung di Wadi Saraf namanya. Dan di situ ada masjidnya dipakai untuk orang-orang yang mau umroh boleh ambil mikot di Ji'ranah. Mikot itu tempat untuk ambil niat dan pakai baju ikhram. Itu banyak. Bisa kalau orang Mekah itu di Tan'im. Kemudian di Ji'ranah. Ada di Qarnun Manazil. Kemudian kalau dari Madinah itu Bi'run Ali. Yakni di Bir Ali. Di masjid. Di situ ada masjidnya. Kemudian kalau dari orang-orang arah Yaman, Indonesia itu kalau lewat arah Yaman,
Itu di Yalamlam namanya. Yalamlam. Biasanya orang kalau naik haji di pesawat itu bisa langsung pakai baju ihram. Ini eh, nanti kalau jenengan umroh bisa jenengan coba semua. Duitnya jangan dipakai belanja dulu, pakai umroh. Pokoknya nyewa mobil kecil itu rombongan 4 orang atau 5 orang ya. Di pelataran Mekah itu ada 20 real, 20 real. Ngerti bahasa Indonesia deh. Tanim, tanim. Kalau jauh lagi ya lebih mahal. Cuman hati-hati kalau berdua sama istri. Kalau naik taksi harus laki-lakinya dulu. Kalau turun harus perempuannya dulu. Kenapa begitu? Ini untuk safety. Ibarat penerbangan itu demi keselamatan. Perempuan dulu yang masuk, ketemu turunan Abu Lahab dibawa lari itu nanti. Kita dulu yang turun dari taksi, perempuan Gary, ketemu turunan Abu Jahal, bawa lari, hilang bucu sampean. Hati-hati. Ya, ini tentang umroh Ji'ranah. Rasulullah yang ketiga kali. Kemudian adalah Qudum Hujjatul Wada. Rasulullah datang ke Mekah itu dalam rangka melaksanakan haji wada. Pertama kali dan terakhir Rasulullah melakukan ibadah haji. Rasulullah sekali saja melakukan ibadah haji. Dan itu disebut dengan haji wada, haji perpisahan, yang diikuti oleh ratusan ribu sahabat Rasulullah. Jumlahnya banyak, waktu itu udah ratusan ribu. Penuh itu, penuh. Masya Allah. Rasulullah tidak hanya sekali datang ke Mekah, tapi empat kali. Nah, disinilah diceritakan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib radhiallahu anha melihat Rasulullah itu rambutnya dikepang, dikepang. Jadi kalau ada laki-laki yang ngepang rambutnya, ya nggak apa-apa. Kalau rambut perempuan bagaimana? Ah, terserah. Rambut perempuan nah, hukum asalnya kan ditutupi kalau di luar rumah. Kalau dalam rumah mau dikepang, mau dipelintir, mau diapa, terserah dia. Bebas perempuan kalau dalam rumah itu bebas. Mau bersolek kayak apa juga bebas. Yang penting kalau keluar rumah itu ditutup auratnya. Ini penting sekali. Kita lanjutkan 27. Haddatsana Suwaid ibn Nasr. Haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Ma'mar an Sabit al-Banani an Anas radhiyallahu an dari jalur Anas. Anna sa'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaih. Al-hadis. Kama qala hadis sahih. Bahwasanya rambut baginda Rasulullah itu jadi sampai di pertengahan dua telinga beliau yang bagian depan. Ini yang dilihat oleh Anas. Jangan lupa ya, sahabat ini bisa meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda karena rambut itu tumbuh. Rambut diminyaki dengan tidak aja berbeda. Bisa lebih lurus, kadang bisa lebih pendek, atau rambut itu tumbuh terus. 29 Haddatsana Suwaid bin Nasir, Haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Yunus bin Yazid an Zuhri. Haddatsana Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sa'rahu wa kana al-musyrikuna yafrikuna ra'usahum. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu beliau membiarkan rambutnya tergerai. Yusdilu, yakni arhahu wa arsalahu. Jadi membiarkan tergerai, dibiarkan rambutnya. Wa kana al-musyrikun, sementara kebiasaan orang musyrik itu membelah rambutnya. Membelah, dibelah, ditata, dibelah, dirapikan, dibelah. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum, dan orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi Nasrani itu menggerai, membiarkan rambut-rambut mereka. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab, dan beliau itu lebih suka untuk nyocoki
nyocoki dengan orang-orang ahlul kitab fima lam yu'mar, dalam perkara yang lam yu'mar, tidak diperintahkan fihi di dalamnya bisyai'in dengan suatu. Thumma faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Rasulullah itu membelah rambut beliau. Nah, ini penting sekali. Sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ucapan Kanjeng Nabi, ada sunnah fi'liyah, perbuatan Kanjeng Nabi, ada sunnah yakni takrir, diamnya Nabi atas perbuatan sahabat yang diamnya itu menunjukkan legitimasi kebolehan apa yang dilakukan oleh sahabat. Contoh begini, contoh. Rasulullah Muhammad SAW pada satu kesempatan itu makan bersama para sahabat. Di situ ada Khalid bin Walid. Menu yang dihidangkan itu adalah lahmud dhab, daging dhab. Daging dhab itu macam biawak, tapi biawak gurun pasir. Itu bisa disesing di Google atau di YouTube tuh. Kalau pengen tahu dhab itu seperti apa. Hewannya itu ya hewan yang ini apa? Ya melata memang. Bukan terbang maksudnya. Jadi suka ngerong itu loh. Persis persis. Kalau dibilang macam biawak juga enggak. Ini bukan terenggiling. Jadi di Arab tuh banyak hewan-hewan seperti itu. Itu dimakan. Termasuk ada hewan yang sukanya itu di kuburan. Hewannya rupanya itu kayak macam wajahnya kayak anjing bulldog gitu. Tapi dia ngerong, bukan terenggiling juga. Dan itu nangis suaranya. Kalau orang nggak tahu dipikir itu adalah mayit yang nangis di alam kubur. Padahal itu hewan itu. Bukan luwak. Kalau luwak kita tahu. Luwak kan di barongan sering dulu. Di sebelah ini nangis. Dipikir gondrowo, bodoh kalau orang nggak ngerti itu luwak. Ada orang dipikir itu jin gondoruo. Luwak kalau malam dingin tuh nangis dia kayak orang kehilangan anak, nangis, berngiing. Sering dengar? Pernah dengar? Jangan kalau perempuan nanti ketakutan itu. Nangis luwak itu nangis kalau malam. Ini di sebelah pondok ini kan biasa nangis. Kalau nggak ngerti dipikir hantu. Nggak hantu ngetok tuh nggak ada. Nggak ada. Itu cerita di film aja. Takut, lihat jenengan aja takut. Sekarang tuh hantu yang ketakutan kesurupan manusia. Bukan manusia takut kesurupan hantu. Hantunya takut kesurupan manusia. Ada candaan, setan-setan tuh banyak yang pensiun. Nah gimana? Dia mau goda manusia, dia lihat manusia tuh lebih jahat dari dia. Ada enggak setan itu korupsi? Nggak ada. Setan korupsi enggak ada. Manusia itu dikorupsi semua. Makanannya enggak hanya beras, aspal juga diuntal. Itu luar biasa, saking tamaknya. Belum mati itu, padahal Rasulullah itu sudah menggambarkan, ketamakan orang itu tidak ada ujungnya sampai tanah itu dimasukin dalam mulutnya. Lah ini orang aspal masih hidup dimasukin mulutnya juga ya. Dikasih 1 lembah isinya emas, dia minta 2 lembah. Dikasih 2 lembah isinya emas, dia minta 3 lembah. Itulah manusia, tidak ada ujungnya kalau ketamakan itu ada dalam dirinya. Berhentinya sampai tanah itu dimasukin ke mulutnya. Maksudnya kalau udah mati, dikubur, selesai urusan. Nah sekarang belum dikubur aja diuntal, aspal-aspal itu diuntal semua. Koruptor itu. Wa ya'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang seperti orang musyrik itu punya gaya yang berbeda dengan orang-orang ahlul kitab. Nah, Rasulullah waktu itu lebih suka nyocoki, bukan meniru, nyocoki dengan apa yang menjadi perilaku orang-orang ahlul kitab. Nah, saya lanjutkan tadi. Ada sunnah takrir.
lahmud dhab. Itu dihidangkan, kemudian Khalid bin Walid mangan lahap banget. Jadi lahap banget. Rasulullah enggak makan. Rasulullah enggak makan. Itu untuk menunjukkan bahwa lahmud dhab itu adalah halal. Sekiranya itu haram, Rasulullah akan mencegah. Karena Rasulullah diam, itu menunjukkan bahwa daging hewan namanya dhab itu adalah halal. Makanya ada kaidah usul al aslu fil asya al ibahah ma lam yarid dalilut tahrim. Hukum asal dari sesuatu barang di luar perbuatan itu mubah, boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanya jangan tanya yang aneh-aneh deh. Pokoknya makanan kuabeh itu umumnya halal semua deh, kecuali yang diharamkan. Kalau haram tuh pasti datang dalil menjelaskan keharamannya. Dan barang yang haram itu berarti istisna, pengecualian dari yang halal. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua halal. Kalau haram pasti datang dalil syarak menjelaskan haramannya, dan itu pengecualian. Kurang apa? Pancen kurang ajar, wis dihalalno kabeh, sing digoleki banyu setan. Ya kan? Ada minuman es legen, cendol, bajigur, sekoteng, es opo, es oyen, ada sekarang macam-macam. Lah yang dicari itu adalah minuman setan, toa, halo, martini, simpen, kolonel, macam-macam itu. Lah itu kan, ya Allah, yang halal lo banyak, ngapain kok yang haram gitu loh. Ini hukum asal sesuatu adalah mubah. Kalau haram pasti ada datang dalil yang menjelaskan. Al aslu fil asya al ibahah ma lam yarid dalilut tahrim. Nah, kemudian ada sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu berkaitan dengan basyariah, kemanusiaan beliau. Rasulullah sebagaimana kita dalam konteks sebagai manusia. Rasulullah tidur. Cuman ada kekhususan beliau agak spesifik. Rasulullah merem pejam istirahat fisik tapi kesadarannya full. Rasulullah tidak tidur, rohaninya tidak tidur. Bisa seperti itu kan. Jadi baru pejam aja udah sampai Jakarta. Ngiler misalnya. Nah, Rasulullah dalam sisi kemanusiaan ya tidur, ya makan. Apa Rasulullah kentut? Sama, kentut. Apa Rasulullah, mohon maaf, yakni BAB? Sama seperti kita semua. Apa Rasulullah pipis? Sama. Beliau adalah manusia. Puncaknya tanda kemanusiaan beliau adalah diwafatkan. Itu menunjukkan bahwa beliau juga manusia. Setiap yang hidup akan mati. Sampai Israel pun itu akan mati. Ingat penjelasan saya, bagaimana proses akhir zaman itu. Sampai Israel pun akan mati nanti. Atas izin Allah terakhir dia mencabut nyawanya sendiri. Gak ada yang gak mati, semua mati. Semua malaikat dimatikan juga. Ini akhir zaman nanti. Ya. Ini jibiliyah. Termasuk adalah fisik beliau, jadi itu takdir Allah sudah. Nah, perkara-perkara jibiliyah kalau nggak ada dalil yang menerangkan itu untuk ditiru, maka itu kategorinya adalah perkara-perkara yang memang tidak diwajibkan untuk ditiru. Karena dorongan cinta kita meniru ya boleh saja. Contoh Rasulullah badannya bagus, niru deh. Tiap hari berangkat ke gym, nge-gym. Setelah belajar as-sama'il, malu. Ya Allah, Rasulullah badannya bagus banget ya. Nah, melihat di kaca itu perutnya kok cembung gitu. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Mohon maaf. Ini berarti cocok masakannya Buana ini. Penuh rasa syukur Pak Ril ini, Masya Allah. Jamaah-jamaah sini bapak-bapak yang gendut-gendut ya, Masya Allah. Itu cocok masakan istrinya di rumah. Sekarang Pak itu kurus. Nyanggul Pak Ustaz, nyanggul. Nyanggul sawah tiap hari, Alhamdulillah. Jadi, itu ndak harus ditiru gitu loh.
Badan Rasulullah itu Masya Allah posturnya ideal. Kalau mau niru karena dorongan rasa cinta jadi ibadah. Tapi nggak niru juga nggak dosa gitu loh. Rasulullah punya janggut yang bagus, kayak lebah tawon yang menggantung. Dan jenengan di sini jenggotnya kan beda. Rasulullah punya kumis punya tipis dipotong rapi. Jenengan ada yang punya ada yang enggak, ada yang punya kayak serundeng kutah gitu. kayak kayak abon de ora arik ya. Lah jenengan mau niru kumisnya baginda Rasulullah ya kayak iso itu jibiliyah gitu loh. Itu udah cetakannya begitu. Cetakannya begitu. Yang bisa ditiru adalah perintah Rasulullah, kumis dirapikan, ditipiskan, jenggotnya dirapikan, dipanjangkan. Jangan kemudian lebih dari segenggam misalkan. Nah itu bisa. Itu yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Ini persoalan-persoalan jibil ya. Nah, dalam perkara-perkara yang memang belum ada perintah, belum ada ketetapan dari syariat, pengadatan urusan-urusan tampilan itu awalnya Rasulullah itu lebih suka nyocoki orang-orang ahlul kitab daripada orang musyrik. Tetap saja bobotnya lebih berat orang musyrik karena orang kafir. Nah, ahlul kitab ini asal usulnya kan orang-orang yang beriman, menerima kitab samawi, kitab dari langit. Ada kemungkinan bahwa apa yang menjadi perilaku mereka itu adalah ajaran dari kitab-kitab mereka. Tapi kemudian Rasulullah dalam beberapa keadaan itu kemudian diajarkan oleh Allah untuk menyelisihi kehidupan orang-orang Yahudi dan kehidupan orang Nasrani. Maka disinilah para ulama itu menjelaskan tentang bab tasyabuh, hukum menyerupai orang-orang kafir, baik orang musyrik atau orang-orang ahlul kitab. Tasabuh menyerupai. Dan hari ini memang banyak orang-orang muslim itu dia hidup menyerupai orang-orang kafir. Ini wa billah min dzalik. Dalam satu hadis disebutkan ya riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum maka dia termasuk dari kaum itu. Dohirnya meniru perilaku orang-orang kafir, maka ini akan membahayakan. Sekalipun nanti niatnya tidak niat niru orang kafir, maka dalam kaidah syara sadud dara'i, menutup pintu-pintu kerusakan. Urusan tasabuh menyerupai ini tidak perlu niat. Menyerupai orang kafir, dikatakan dia menyerupai tasabuh ini haramkan, tidak harus niat. Dia nggak niat pun kalau perilakunya menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang khusus bagi mereka, maka ini tidak dibenarkan. Bisa kemudian dikategorikan melakukan perbuatan haram. Nyun sewu, mohon maaf. Biarawati itu kerudungnya kan khas. Macam kerudung apa itu? Pokoknya khas apa namanya saya nggak tahu. Tanya nanti yang ngerti. Atau kemudian pakaian pendeta hari ini itu biasanya ada kerah dan ada apa semacam dasi hitamnya di situ. Nah, anak-anak muda atau kita misalkan pakai pakaian seperti itu, persis seperti mereka, sekalipun tidak diniatkan niru, maka dilarang dalam Islam. Karena urusan tasawuf tidak harus kemudian ada niat. Ya, dalam hadis yang berbeda, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Imam Tirmidzi hadis sahih. Tidak termasuk golongan kami, golongan baginda Rasulullah, tidak termasuk orang mukmin, orang muslim, yakni orang yang mereka menyerupai selain dari diri kami. Rasulullah mengajarkan, misalkan orang Yahudi itu suka melihara kumis, mendekkan janggut. Rasulullah merintahkan, kalau punya kumis, rapikan, janggutnya yang kemudian dipelihara. Pokoknya harus menyelisih dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, lebih-lebih orang musyrik. Mohon maaf. Misalkan tradisi-tradisi, misalkan ulang tahun. Ini tradisi-tradisi yang tidak dikenal dalam Islam. Rasulullah tidak mengajarkan. Kalau tentu itu menjadi perkara yang baik, Rasulullah akan mencontohkan. Hari kelahiran beliau puasa, tirakat.
tirakat, atau kemudian bersyukur, bersyukur. Nah, sekarang ini nyun sewu kadang-kadang karena nggak paham atau belum paham. Hal-hal seperti itu adalah perilaku-perilaku yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah dari awal. Dalam satu hadis, an Abu Sa'id Al-Khudri qala Nabi Muhammad SAW, la tattabi'unna sanana alladina min qablikum shibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dahalu fi juhrid dab la tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasar. Qala faman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah dawuh, kalian itu akan mengikuti jalan hidupnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Lau dakhalu, andaikan mereka itu masuk fi juhrid dab, masuk di luang biawak, luang hewannya, lorongnya hewan dab tadi, kalian juga akan mengikuti mereka. Kemudian sahabat bertanya, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Atau dalam riwayat yang berbeda Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW mengendika, Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta ta'khuda ummati bi ahadil qurun qabliha shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Tidak akan datang hari kiamat sampai kemudian umatku itu mengambil cara hidup dari orang-orang kurun sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Ya, kemudian ditanya oleh Rasulullah, faqila ya Rasulullah, ka Farisi war Rum, apakah seperti bangsa Paris Rum? Maka Rasulullah mengatakan, wa minan nasu illa ulai. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini dalil yang tegas banget, tegas banget. Ya. Kita ini hidup diajarkan oleh Rasulullah dengan cara hidup yang sangat istimewa, yang harus berbeda dengan orang-orang kafir. Nah, kadang kalau panjenengan itu melihat ada perilaku-perilaku nggak ada bedanya. Ini orang Muslim, orang kafir nggak ada bedanya karena gayanya niru orang-orang kafir semua. Wayai Valentine Day, Valentine Day. Sekarang lebih parah lagi. Mohon maaf, wayai Natalan, diajak Natalan. Ya teko ning gereja. Padahal yang datang itu orang Muslim. Atas nama toleransi. Ada agama baru namanya toleransi. Agama semua sama. Lah nek sama semua ngapain KTP-nya Islam? Sebut aja semua agamanya Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha. Jadi seminggu Islam, seminggu Kristen, seminggunya Buddha, seminggunya lagi Hindu. Enak kan? Kayak prasmanan agama itu. Nah, tinggal pilih gitu. Inna dina indallahil Islam. Tahu agama sing diridhai Allah kecuali Islam. Agama yang hakun, agama yang benar. Bisa dibuktikan kebenarannya. Hati-hati tentang tasabuh niki nggih. Jadi apapun saya sampaikan, terserah jenengan seneng apa enggak, wis kadung nglakoni apa ora. Saiki musim bingung wong, arep arisan ngundang wong gak duwe alasan. Ulang tahun ngundang wong. Ono ae ceritane. Motifnya itu bukan apa-apa. Ada yang begitu. Kalau misalkan ini saran saya, rasa syukur anak kita ini hari kelahiran, ya sudah, tasakuran dibagi, doa. Janganlah dan hura-hura niru artis-artis yang sering tampil di TV itu ulang tahun sampai miliaran macam-macam. Ini apa-apa? Ini bukan contoh yang baik. Tapi itu menginspirasi gara-gara mengajinya itu depan TV. Bukan di depan para masyaikh, para guru, para kiai, para asatid. Ngajinya lebih banyak di depan TV sama handphone. Ini terancam bubar loh. Majelis-majelis itu kalau ngaji-ngaji seperti ini, orang lebih suka depan handphone aja. Katanya siapa? Di Al-Bayan ini gara-gara ada makalat juga anak-anak lebih suka di rumah aja lihat depan handphone.
nggak perlu hadir di majelis. Ya, orang ngerti rahasianya majelis. Ya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Ngaji semampu dia. Mampunya depan laptop ya depan laptop gitu. Ya, serah apa kita husnudzan. Caranya sekarang banyak sekali. Caranya banyak banyak sekali. Cuman bahaya dalam hal-hal tertentu yang perlu tafsil, rincian, itu harus depan guru. Nggak bisa kemudian zoom-zooman atau kemudian ngaji depan YouTube. Nggak bisa. Banyak hal yang ini bahaya juga. Ini kemarin saya lihat video itu ngaku nabi baru, siaran nabi baru, dia menerima wahyu macam-macam. Apalagi ini kerjaan orang-orang. Saya bilang ya kemungkinan itu untuk mengalihkan isu tentang masalah Pilpres ini, dimunculkan orang, siaran resmi di Tanah Lapang gitu. Saya nabi baru yang diperintahkan untuk menghapuskan agama Islam dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Wong pintu ditanggepi kok ngentek nonton aku, ora ditanggepi kok ya kok viral. Diviralkan ini kan bahaya. Sekarang kalau jenengan lihat di YouTube atau di TikTok atau apa, kalau nggak punya informasi pengetahuan yang cukup kan ya bisa menelan mentah-mentah gitu loh. Bisa menelan mentah-mentah, bahaya. Jadi contoh orang-orang itu menafsirkan Quran semaunya yang pernah saya sampaikan. Akhirnya MUI mensikapi ini pandangan-pandangannya sesat. Dia menakwilkan Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah kok diartikan kiamat. Al-Qari'ah itu adalah orang yang baca dari kalangan perempuan. Goblok kok dipamer no. Jadi sok pinter memang susah. Sok pinter itu akan kepentok. Pura-pura pinter itu pada akhirnya akan kepentok. Kalau pura-pura bohong, maaf, pura-pura bodoh, tidak ada resiko. Kalau salah, ya emang bodoh. Tapi kalau pura-pura pinter, memaksakan diri untuk pinter, itu berat. Mesti kepentok, pasti keselio nanti. Karena pinter itu ada batasnya. Tapi bodoh nggak ada tepinya. Makanya jangan ngaku pinter ya, ngaku bodoh aja. Cah gini kok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kita tuntaskan. Hati-hati tentang tasawuf. Haddatsana Muhammad ibnu Basar, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, an Ibrahim ibnu Nafi al-Maki, an ibnu Abi Najih, an Mujahid, an Ummu Hani radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafair arba. Saya melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya dhafairul arba. Dhafair arba itu sudah dijelaskan sebelumnya, itu kepangan 4. Rambut beliau dikepang 4. Dibelah, dibagi menjadi 4. Itu terlihat karena memang panjang. Kalau yang depan ya enggak, Rasulullah kan pakai sorban, pakai enggak, ya. Enggak apa-apa. Yang penting kemudian enggak nyerupai perempuan. Nah, perempuan itu seperti apa? Ini terkait dengan soal adat, tradisi. Ya. Dan saya katakan bahwa perempuan itu hukum asal keluar rumah ya harus nutup aurat. Cuman ketika dia keluar rumah memang enggak boleh rambut itu disewanggul dhuwur wi kaya punuke unta wi ora oleh. Ora oleh. Apa maneh orang yang ngaku jilbab. Jadi wis nek zaman biyen orang Jawa kan apa ya? Gelung ya, sanggul gitu. Yang lucu itu sanggulan helmnya di atasnya gitu. Lah kan ndak muat helm, akhirnya kayak syarat kayak tutup ini dure kan. Ada helm di atas sanggul, lucu. Ada helm ketangsang ndur sanggul. Gitu. Wallah alam besar. Mungkin manfaat barakah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau diskusikan? Oke. Jangan. Rasulullah kan mengajarkan makan tuh duduk. Nah sekarang itu niru orang kafir standing party, pesta dengan berdiri. Makanya kalau ikut acara-acara di hotel hati-hati, nggak disediain kursi, makanan prasmanan atau pesta taman, nggak disediain kursi, makan berdiri, ya Allah ya Rabb. Ini Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu.
Kalau minum berdiri masih debatable, nggak masalah. Yang penting tangan kanan. Tapi untuk makan duduk, makan duduk. Jangan kemudian berdiri. Nek berdiri makan itu biasanya sapi, kuda, kambing. Kalau makan tidur itu ular, yang melata gitu. Tidak boleh. Rasulullah mengajarkan cara. Sama Rasulullah makan, kita makan, tapi Rasulullah mengajarkan caranya, kefiat hidupnya. Aku qouli hadza astaghfirullah wal ghafur rahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على اللظى أصرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي عسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والعال والأصحاب عدد تصصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته